Halo semuanya, nama saya Lucius Cokroatmojo. Di sini saya akan membantu menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya ketahui tentang array list di Java. Nah, mungkin apa bedanya dengan array ya? Yang pertama, kalau array ini sifatnya statik, kemudian array ini bisa menangani data berjumlah dua dimensi, kemudian array ini size-nya statik tadi. Nah, karena size-nya statik, dia jadinya untuk memorinya bisa kurang efisien untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian array ini hanya bisa menampung tipe data primitif. Nah, kalau array list dia adalah sebuah kelas ya. Dia sebuah kelas. Jadi array list ini lebih memiliki metode-metode atau function-function yang lebih banyak daripada array. Nah, kemudian array list ini bisa menampung tipe data objek ataupun kelas. Array list memiliki ukuran yang dinamis, release karena dinamis jadi dia size-nya bisa lebih efisien atau penggunaan memorinya bisa lebih efisien. Kemudian release ini hanya bisa menampung data satu dimensi saja. Oke, mungkin yang langsung yang pertanyaan pertama adalah inisialisasi atau inisialisasi dari release ini. Jadi release ini sebuah kelas ya, release ketika release nanti akan langsung terimport Java util release. Release dari package Java util itu, kemudian ada tanda kurungnya pakai kurang dari lebih dari. Ini diisi dengan tipe datanya. Nah, tipe datanya tadi hanya bisa menerima tipe data objek. Jadi kalau misalnya dia diisi tipe data primitif, kalau dia diisi tipe data primitif, dia nggak mau merah ini. Jadi dia harus diisi dengan tipe data objek gitu. Oke, kemudian nama rilisnya mau dikasih nama apa, kemudian new release karena dia objek, dia harus diinstansiasi. Oke, langsung masuk ke function yang pertama ya. Oh, ini jadi saya jelaskan dulu, ini ada tiga, saya buat tiga release. AL1 ini integer, AL2 juga integer, AL3 ini juga, bentuknya isinya tipe datanya string untuk nanti test case-nya. Jadi function yang pertama itu add. Cara add-nya ini seperti ini karena dia berupa objek, jadi pakai operasi AL1 dot add. Pakai function add. Kemudian parameternya dimasukkan, elemennya apa yang mau dimasukkan. Mungkin langsung gini deh. Coba AL1 titik add ya apa masukkan apa, misalnya masukkan integer 5 tadi. Oke, coba di print AL satunya lewat sini ya, pakai for each. Nanti keluar 1 2 3 4 5. Oke, setelah function add ada add all. Nah, add all ini seperti ini, AL1 titik add all. Oh, sebelum ke add all, ke add ini dulu deh, add int index integer elemen. Jadi dia menerima dua parameter. Parameter yang pertama tuh index, yang parameter kedua elemen. Jadi ini maksudnya pada indeks berapa mau dimasukkan elemennya. Jadi misalkan tadi 1 2 3 4 5. Misal indeks ke 0 tadi saya masukkan 9. Oke. Jadinya ada 9 1 2 3 4 5. Oke gitu. Kemudian setelah itu ada add all. Oke, nah kalau add all ini target operasi dot add all dalam kurung parameter. Parameternya ini harus berupa collection atau release lain atau ya collection yang lain. Jadi add all collection ini dimasukkan ke AL1. Misalnya AL2 saya tambahkan ke AL1. Oke, jadinya akan 1 2 3 4 5 terus AL2 ini isinya 289 seperti itu. 289. Oke, setelah add all ada clear. Nah, kalau clear ini dihapus. Jadi oke, dihapus. Dia nggak tampil apa-apa karena AL1 kosong sudah. Udah kena clear, jadi dia semua isinya dihapus. Kemudian setelah clear ada clone. Kalau clone ini di copy. Nah, penggunaan clone-nya itu bisa seperti ini. Dia buat objek baru gitu, AL4 sama dengan targetnya. Datanya integer juga ya. Terus ini AL1 titik clone. Gini. Oke, jadi misalnya yang mau dibikin adalah AL4. Oke, ini dikasih pembatas. Oke, jadi kalau misalnya di print hasilnya harusnya sama 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke. Jadi AL4 ini ke clone ya. AL4 ini ke clone AL1 ke clone dan ditaruh di AL4.
setelah itu ada perintah contains. Nah, kalau contains itu return value-nya boolean. Nah, ini untuk contains. Satu titik contains. Nah, sorry. Contains object. Oh, ini kalau di sini ya. Jadi dia memeriksa ya apakah ada objek, misal ada objek 5 di AL1. Apakah AL1 contains objek 5? Jadi return value-nya akan true, false. Nah, karena AL1 tadi ada add 5, berarti true. Kalau misalnya dia ganti 7, return value-nya harusnya hasilnya false seperti ini. Ini false. Oke, setelah contains ada get. Nah, kalau get ini itu, nah ini parameternya itu jadi index. Jadi get objek dengan indeks indeksnya pakai parameter. Misal indeks ke 0 ya, harusnya 1. Oke, 1 ini di atas ini aja. Ntar tutup dulu. Oke. Oke, dapatnya 1. Nah, kalau misalnya diisi dengan 4, ya return value-nya harusnya adalah indeks keempat itu 5. Ya, benar. Objek 5. Ya, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Indeks keempat 5. Nah, berikutnya index of. Index of ini kebalikannya. Index of ini parameternya objek. Hasilnya adalah indeks dari objek ke parameternya itu. Misal index of, oh enggak, index of 1. Index of 1 ya harusnya returnnya dapatnya 0. Nah, misal index of 3, lihat dulu deh, 3, 0, 1, 2. Berarti indeks ketiga, indeks objek 3 itu harusnya adalah 2. Oke, dapat 2. Kemudian setelah index of ada remove. Oke, AL1 titik. Aduh, sorry. AL1 titik remove. Ada remove objek dan remove index. Nah, kalau parameternya objek ya berarti yang objeknya ini yang ke remove. Misal diisi 5 ini biasanya kebaca indeks. Oke, jadi indeks 5 ini dihapus. Sorry, indeks 5 nggak ada. Berarti misal kasih indeks ke 0. Indeks ke 0-nya dihapus. Indeks ke 0 dihapus berarti satunya hilang. Jadi 2, 3, 4, 5. Nah, sama sih kayak get sama index of. Jadi remove ini bisa terima parameter index, bisa terima parameter objek. Nah, kalau terima parameter index, yang dihapus adalah objek dengan indeks ke parameter. Kalau yang dihapus remove parameternya ini objek ya, yang dihapus objeknya langsung itu. Setelah remove ada remove all. Nah, kalau remove all ini remove all. Oke, remove all misal AL2. Nah, remove all ini maksudnya semua yang ada di semua yang AL2, sorry, semua AL1 yang memiliki nilai sama dengan AL2 akan di remove. Oke, contohnya nanti ini, karena AL2 ada 2, AL1 ada 2, maka 2-nya hilang di AL1. Oke, kalau misalnya di AL2-nya diganti 7 gini, dia nggak terjadi apa-apa, harusnya 1, 2, 3, 4, 5, karena ya ini 7, 8, 9, nggak ada di AL1. AL1 cuma 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ada remove if. Nah, remove if ini ada ininya, ada pakai ini. Misal ada ini, ada peraturannya. Nah, ini artinya AL1 yang di release 1 remove if elemennya, elemen ini di modulus 2, sisanya 0. Jadi harusnya yang kita hapus 2 sama 4. Jadi 135. Oke, 135 ya. Oke, untuk remove if sudah. Selanjutnya setelah remove if ada size. Ini south AL1 titik size. Dapat array AL1 size-nya 5. Oke, setelah dapat size-nya 5 ada misalnya dihapus. Ya, ini dihapus. Dapat size-nya ya 4 karena dia karena dia add-nya cuma sampai 4. 4 kali add. Nah, ini kalau. Oke, berikutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya size-nya dari release ini fleksibel atau dinamis.
Jadi dia mengikuti add atau remove-nya. Kalau di add ya nambah size-nya, kalau di remove ya kurang size-nya. Kemudian ada is empty. Nah, is empty ini return value-nya boolean. Apakah AL1 ini kosong atau tidak? Ya, karena tidak kosong harusnya false. Nah, sekarang misalnya ini AL1-nya ditutup pakai komen ini, harusnya ya, oh sorry, AL1-nya. Oke, misal ini ya return value-nya true karena AL1-nya nggak pernah ada add sama sekali. Is empty, true. Selanjutnya ada sublist. Nah, kalau sublist ini return value-nya adalah isi dari rilis yang ke indeks 0, indeks ke parameter 1 dan sampai sebelum indeks parameter kedua. Misal ini 1 sampai ke 4 misal. Oke, coba deh kan. Jadi hasilnya adalah 2, 3, 4. Oke, benar 2, 3, 4. Kalau jadi 3 ya keluarnya 2, 3. Oke, setelah sublist ada set. Nah, kalau set ini set ini mengubah nilai dari indeksnya. Ada ini parameter yang pertama ini menerima indeks, parameter yang kedua objek penggantinya apa. Jadi misal bentar, ini sebelum diganti. Ups. Oke. Dari AL1 kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau saya kasih set indeks ke 0 diganti dengan 9 misal. Harusnya 9, 2, 3, 4, 5 itu untuk set. Setelah set ada sort. Nah, kalau sort ini AL. Nah, ini misal urutannya yang AL2 deh. AL2 diganti 12, ini 3 misal. Nah, ini AL2 titik sort ini. Nah, ini ada komparator terus dot. Nah, ini natural order atau reverse order. Kalau natural order ini ascending dari yang paling kecil ke paling besar. Coba kita. Oke, dia nggak ini karena ini diganti ya L2. Nah, ini kan L2. Nah, ini ya buat sebelum sort. Oke, jadi kalau dia belum di sort yang atas 12, 8, 3 sesuai di add. Nah, ini kalau sudah di sort natural order dapatnya 3, 8, 12. Nah, kalau reverse ya balikannya ini aja. Oke, 12, 8, 3 itu lanjut habis sort to array. Nah, kalau to array ini jadinya release ini diubah ke array gitu. Secara langsung ya, 1 titik to array. Nah, mungkin kegunaannya ya sesuai kebutuhan aja, mungkin butuh array ya, butuh yang statik ukurannya. Terus ada toString. Nah, kalau toString ini langsung AL1 ini jadi sebuah string. toString. toString. Oke. Nah, ini kalau di sort AL1 dia jadinya seperti ini. Jadi release ini diubah ke dalam bentuk string termasuk koma dan spasi, kemudian ada kurung kotaknya ini juga dijadikan sebuah string gitu. Jadikan satu string. Berikutnya toString ada answer capacity. Kalau answer capacity ini untuk memastikan nilainya. Jadi misal 100 gitu. Ini tambah-tambahan jadi answer capacity ini untuk menentukan nilai awal, size awal ini supaya nggak perlu resize. Kan tadi kan setiap kali ada penambahan atau pengurangan elemen itu kan ada resize, ini nggak perlu. Kemudian ada last index. Nah, kalau last index ini bedanya misal last index ini kan misal AL2-nya itu ada 2, jadi dia terima 2. AL1 sorry. Sort AL1 titik last index of 2. Misalnya gini, ya dia indeks yang terakhir 5, bukan yang ini, bukan indeks ini. Dan habis itu ada
Hmm, retain. Kalau retain ini coba dilihat dulu deh. Satu titik L1 retain all dari AL2 misalnya. Hampir sama seharusnya. Oke, 3. Jadi kalau tadi remove all itu menghapus ya. Kalau sekarang retain all ini dipertahankan yang sama. Yang sama kan 3, jadi dipertahankan nilainya. Atau disimpan nilainya. Setelah itu ada contains. Nah, kalau contains ini contains all ya. Jadi kalau contains itu satu objek aja. Kalau contains all ini collection. Jadi ya inilah jawabannya apa? Oh ini. Ya, jawabannya false ya, karena yang sama hanya 3, 1283 kan nggak contains di AL1. Setelah contains all ada replace all. Nah, kalau replace all itu AL1. Oh, sorry, pakai ini deh, pakai yang AL3, replace all. Dia misal elemennya diganti dengan elemen to uppercase. Ya. Terus di print coba. Oh. Saya juga makan ya, tadi saya juga makan kecil semua ini jadi uppercase semua. Terus ada for each sama iterator. Kalau for each ini enggak, penggunaannya oke. Jadi buat for each ini dihapus dulu. Nah, kalau for each sama iterator ini dia jadinya mengiterasi setiap ini. Oke, ada for each. Mengiterasi semua atau melalui semua ininya, semua elemennya diiterasikan, di looping gitu. Oke, ada. Oke, bisa gini. Misal elemennya itu ditekan elemennya sama dengan elemennya saya kali 2. Oke. Terus di sub elemennya. Oke, jadi misal di print jadinya ya 2, 4, 6, 8, 10 dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing elemennya itu bisa dimanipulasi lewat ini. Pakai for each ini. Nah, juga ada yang lain itu ada sebenarnya for each iterator, tapi pemakaiannya agak rumit. Oke, harus bikin tipe data iterator, kemudian karena misalnya string, pakai yang string. ITR sama dengan dari AL3 itu di iterator, pakai panggilkan function iteratornya di sini, di kelas iterator ITR ini namanya. Setelah itu untuk outputnya bisa pakai while itr.hasNext ya, mulai nilai itu di print itr.next nya. Oke, mungkin coba deh ya, saya suka makan. Oke, jadi ya sama kayak di iterasi itu. Atau mungkin bisa diganti juga dengan ini satu tadi di R coba kalau nggak mau undefined for argument type. Oke, nggak bisa berarti. Oke, mungkin itu aja singkat penjelasan mengenai function-function atau metode-metode yang bawaan dari release di Java.
Secara singkatnya itu yang dasar-dasar atau mungkin yang sering dipakai dan bisa dipakai. Itu dulu. Oke, terima kasih.